Halo Guys. Selamat datang di acara yang menarik yaitu Spektakuler Spegap Talking Up Younger. Bersama saya Arka dan saya Quinta yang akan menemani Arka dan juga teman Speguys di episode kali ini. Nah Speguys, hari ini kita sedang memperingati hari yang sangat meriah yaitu hari ulang tahun SMP Negeri 3 Semarang yang ke-76. Betul Arka, di usia yang ke-76 ini, SMP Negeri 3 Semarang terus berkomitmen tidak hanya unggul dalam prestasi, tetapi juga melahirkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan juga siap menghadapi perkembangan zaman. Bener banget tuh Quinta, ngomongin tentang perkembangan zaman yang pasti sudah tidak asing dengan para Speguys, karena kalian pasti melakukan aktivitas di dunia digital menggunakan gadget digital juga, mulai dari belajar, berkomunikasi dengan teman, dan mencari informasi baru, semuanya dilakukan menggunakan gadget digital. Iya Arka, dunia digital memang banyak sekali manfaatnya, tetapi di balik semua kemudahan itu, kita sebagai pengguna harus bijak dalam menggunakan teknologi dengan aman dan juga bertanggung jawab. Maka dari itulah, pada episode kali ini kita akan mengangkat tema keamanan digital dan perlindungan anak muda di dunia maya. Nah, tentunya Speguys, kita tidak akan membahas tema ini sendirian ya Queen, karena sudah ada narasumber yang akan mengenalkan kita tentang keamanan digital dan bagaimana anak muda bisa terlindungi saat beraktivitas di dalamnya. Betul Arka. Baik, selamat datang Kak Irma Amalia, selamat datang di SMP Negeri 3 Semarang. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu untuk hadir bersama kami di podcast Spektakuler. Iya, terima kasih Kak Quinta dan juga Kak Arka. Sebelumnya Kak Irma mengucapkan selamat ulang tahun buat SMP Negeri 3 Semarang. Dan terima kasih atas undangannya untuk kami diundang ke podcast di SMP Negeri 3 Semarang ini ya Kak. Iya. Boleh tanya bagaimana nih Kak kabarnya kira-kira kalau boleh tahu? Alhamdulillah kabarnya baik Kak, luar biasa. Senang sekali nih bisa hadir ke sini dan berjumpa dengan Kak Quinta dan Kak Arka juga. Oke. Mungkin bisa perkenalan diri singkat dulu Kak. Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan, nama saya Irma Amalia. Saya dari Yayasan Sejahteraan Keluarga Sugio Pranoto atau disingkat YKKS, yang mana YKKS merupakan lembaga perlindungan anak dan pemenuhan hak anak yang bergerak di kota dan Kabupaten Semarang. Dan saat ini YKKS menjalankan program Swipe Safe berkaitan dengan keamanan digital. Dan kebetulan SMP Negeri 3 Semarang ini merupakan salah satu mitra dari program Swipe Safe nih, dan di mana kami dari program Swipe Safe sudah memberikan pelatihan edukasi keamanan digital untuk beberapa teman-teman di SMP Negeri 3 Semarang. Kemudian juga sudah memberikan pelatihan juga kepada perwakilan para orang tua, dan juga saat ini kami sudah menginstalkan aplikasi Swipe Safe di lab komputer sekolah yang bisa diakses oleh anak-anak kapan saja begitu. Keren sekali ya Kak. SMP Negeri 3 Semarang sudah termasuk dalam salah satu program mitra Swipe Safe. Iya. Baik, langsung saja kita mulai perbincangan kita pada hari ini. Oke Kak. Ya. Sebagai pembuka nih Kak, kami ingin mengajak melihat kondisi yang sangat dekat dengan kehidupan kami sebagai pelajar tentunya. Saat ini hampir semua aktivitas itu dilakukan dengan bantuan teknologi digital nih Kak. Mulai dari belajar, mencari informasi, hingga berkomunikasi. Menurut Kakak sendiri, bagaimana perkembangan dunia digital telah mempengaruhi kehidupan anak muda saat ini? Iya. Ya, yang kita ketahui bersama ya teman-teman, bahwa perkembangan dunia digital ini sangatlah pesat begitu. Jadi perkembangan dunia digital itu banyak sekali membawa manfaat untuk kita dengan banyak sekali kemudahan yang saat ini kita rasakan ya. Seperti yang tadi Kak Arka sampaikan bahwa di antaranya kemudahan itu seperti kita mudah sekali mendapatkan informasi dalam hitungan detik dari internet, kemudian bisa menjadikan sumber kita belajar, bahkan saja belanja aja sekarang nggak perlu ke pasar, tapi tinggal kita pegang HP lewat online begitu kan ya. Dan kita juga bisa mendapatkan teman itu dari internet begitu ya. Mungkin nih Kak Arka atau Kak Quinta mungkin punya nggak teman apa ya dari negara lain kayak gitu ya, lewat sosial media begitu. Nah, tapi Kak Quinta dan Kak Arka yang perlu menjadi perhatian kita bahwa dunia digital ini
ini sama seperti halnya jalan raya yang punya banyak resiko. Jadi selain membawa banyak manfaat, tapi juga ada resikonya. Kayak misalnya adanya hoax, terus juga sering ada disebar link phishing kayak gitu ya. Kemudian bahkan ada cyberbullying, ada grooming begitu ya, yang ditawari perhatian secara berlebihan tapi endingnya diperas begitu. Nah, kemudian juga ada lagi kekerasan seksual berbasis online juga begitu, yang mana ketika kita menggunakan teknologi atau kita berselancar di dunia digital, jadi kita nggak cuman perlu pinter aja, tapi kita juga harus tahu bagaimana menggunakan media digital ini dengan cerdas, bijak, dan bertanggung jawab. Nah, itu kenapa edukasi keamanan digital itu sangat diperlukan, seperti halnya swipe safe, teman-teman, begitu. Ya, menarik sekali ya Kak. Kalau dipikir-pikir, memang hampir semua aktivitas kita sekarang sudah terhubung dengan internet nih. Tetapi kita juga perlu mengetahui dan memilah informasi mana yang benar dan juga tidak benar. Jadi kita tidak ada salah langkah ya. Iya, betul. Nah, sesuai dengan tema podcast kita hari ini nih Kak, yaitu keamanan digital dan perlindungan anak muda di dunia maya, kami ingin bertanya Kak, apa sebenarnya yang dimaksud dengan keamanan digital bagi seorang pelajar? Iya, jadi keamanan digital bagi seorang pelajar itu adalah kemampuan untuk bagaimana kita bisa mengakses dunia digital itu secara aman, bijak, dan bertanggung jawab. Dimana kita tahu ketika kita mengakses media digital itu, kita tahu apa saja sih resiko-resiko yang mungkin muncul di media digital itu. Jadi misalnya resiko kejahatan begitu ya. Misalnya ketika kita terkoneksi dengan orang di dunia maya begitu, kita perlu memastikan bahwa orang itu benar-benar dia menggunakan identitas asli atau palsu begitu. Nah, kemudian kita juga perlu memastikan bahwa kita ini benar dalam situasi yang aman, atau jangan-jangan hubungan kita dengan orang di media digital itu mereka adalah orang yang punya tujuan menyakiti kita begitu. Nah, selain itu juga jangan sampai kita itu menggunakan media digital dengan tidak bertanggung jawab, dengan tidak punya rasa hormat, di mana kita bahkan kita nggak menjadi korban tapi kita menjadi pelaku kayak gitu. Misalnya kita menyebar ujian kebencian, bahkan kita menjadi pelaku cyberbullying. Nah, harapannya tidak seperti itu. Nah, di program Swipe Safe ini yang selalu kami sampaikan ke anak-anak, jadi bagaimana ketika mereka akan memposting segala sesuatu itu perlu dipikirkan terlebih dahulu. Kira-kira postinganku ini itu bagaimana ya dampaknya terhadap diriku dan orang lain, seperti itu. Kemudian selain itu juga ketika kita mengakses informasi betul yang disampaikan Quinta, kita juga perlu memastikan bahwa informasi ini itu benar atau palsu, sumbernya terpercaya apa enggak, kayak gitu. Makanya kita selalu tanyakan ke teman-teman begitu, yang benar itu HTTPS atau HTTP kayak gitu. Nah, itu yang benar HTTPS ya, jadi S-nya itu secure kayak gitu. Nah, bahkan HTTPS sendiri pun kadang web tersebut juga kadang disalahgunakan. Jadi benar-benar kita perlu memastikan bahwa sumbernya itu benar-benar terpercaya begitu. Jadi kita juga harus memiliki etika yang benar untuk menggunakan dunia digital gitu ya. Betul, ya. Berarti kalau misalnya kita menggunakan internet saja atau media sosial sekarang itu udah gak cukup ya Kak ya? Karena mungkin memang sebagian besar nih para pelajar sudah terbiasa menggunakan teknologi setiap hari. Nah, untuk itu kira-kira mengapa sih kemampuan menggunakan media digital saja atau teknologi saja itu sudah sangat tidak cukup sekarang? Iya, betul Kak. Pinter dalam dunia digital itu sangat tidak cukup. Bahkan ada yang bilang itu adab di atas ilmu, gitu kan ya. Jadi kami itu selalu mengumpamakan pinter dalam media digital atau dunia digital itu seperti dua mata pisau. Kalau misalnya pisau itu diserahkan kepada atau digunakan oleh koki sebagai alat memasaknya, apa yang dihasilkan misalnya? Makanannya enak gitu ya. Tapi kalau pisau itu misalnya digunakan oleh penjahat, apa jadinya?
tindakan yang tidak seharusnya terjadi. Nah, seperti itu. Jadi sebenarnya tidak cukup kalau hanya pintar dalam bermedia digital, tetapi juga harus paham bagaimana sih harus aman dalam mengakses dunia digital. Jadi memang anak-anak ini sangat penting untuk mendapatkan yang namanya edukasi keamanan digital. Jadi ketika anak-anak misalnya mengetahui bahwa oh dia dalam kondisi yang tidak aman ini, aku sudah dihubungi dengan orang yang mencurigakan begitu. Aku sudah mengakses misalnya link yang membahayakan diriku kayak gitu. Mereka tahu bagaimana mereka harus bertindak, di mana mereka harus melaporkan hal itu. Itu seperti itu, Kak. Berarti kita sebagai pengguna internet itu bukan hanya soal bisa memakai teknologi tersebut atau menggunakan, tetapi kita juga harus memahami bagaimana cara kita menggunakannya secara aman dan bertanggung jawab. Kita harus juga memikirkan dampaknya juga ya. Nah, Kak, kalau bicara tentang keamanan digital nih, tentu ada berbagai tantangan yang perlu kita hadapi kan ya. Salah satunya adalah cyberbullying atau perundungan di dunia maya. Menurut Kakak Irma sendiri, mengapa cyberbullying menjadi salah satu ancaman yang perlu mendapat perhatian dalam pembahasan keamanan digital, Kak? Iya. Yang pertama kita perlu pahami dulu apa itu bullying ya teman-teman. Jadi bullying itu segala bentuk tindakan penindasan atau kekerasan yang dilakukan kepada seseorang secara sengaja dan kemudian dilakukan oleh seseorang atau sekelompok begitu yang tujuannya itu menyakiti dan terus berulang. Jadi kalau cyberbullying artinya itu terjadi di dunia digital dan kita tahu bahwa kalau bullying terjadi di dunia nyata sehari-hari itu biasanya kejadiannya itu pada saat bertemu begitu. Nah, tetapi kalau cyberbullying itu kejadiannya itu bisa 24 jam kayak gitu dan konten terkait dengan cyberbullying itu bisa menyebar luas secara cepat. Jadi mungkin yang mengakses itu tidak hanya di lingkupnya yang korban saja, tapi bahkan di lingkup di luar korban. Jadi bisa meluas dan diakses oleh siapa aja. Dan kemudian cyberbullying sendiri itu kontennya itu sulit untuk dihapus karena kita tahu bahwa semua konten yang sudah diakses di internet itu sifatnya permanen, jadi sulit untuk dihapus kayak gitu. Nah, kemudian dampak cyberbullying sendiri itu sangat mengkhawatirkan ya. Jadi tidak cuma cemas saja, tapi itu kalau terus menerus terjadi, selain anak itu bisa menarik dari interaksi sosialnya, bisa juga anak itu bisa terganggu kesehatan mentalnya. Dan Kak Irma pernah mendapatkan materi dari salah satu psikolog yang mana bahwa salah satu penyakit yang mematikan itu adalah penyakit mental kayak gitu. Nah, jadi apalagi kan dampak dari cyberbullying itu kan salah satunya bisa penyakit merusak mental ya kayak gitu. Jadi kalau itu sampai terjadi, nah bisa jadi mengakibatkan kematian gitu. Jadi dampak cyberbullying itu emang mengerikan sekali ya Pak. Betul. Apalagi kan kalau semisal itu emang diupload di seperti media sosial, itu kan jejak digitalnya kan juga tidak bisa dihapus karena para pengguna juga pasti ada yang menyimpannya, menyebarluaskan. Dan itu emang berdampak sangat mengerikan sih, apalagi jika korban melihat hal tersebut dan menjadi bom bagi dirinya sendiri. Ya tidak hanya hari ini, tapi di masa yang akan datang. Mungkin dia merasa masalahnya selesai hari ini, tapi bisa jadi muncul di masa depan dia menemukan konten itu tidak hanya dirinya yang menemukan, tapi misalnya orang tuanya atau bahkan calon bosnya di dunia kerja di masa yang akan datang kayak gitu. Oke sih. Oke Kak, kalau tadi kita membahas apa yang bisa dilakukan oleh korban maupun orang di sekitarnya ketika terjadi cyberbullying nih, ternyata persoalan ini juga udah mendapatkan perhatian dari pemerintah secara langsung gitu kan? Iya betul Ar. Jadi Kak, untuk itu berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital, sekitar 48% anak Indonesia pernah mengalami cyberbullying. Padahal Indonesia juga sudah memiliki Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE yang mengatur larangan penghinaan, pencemaran nama baik, hingga penyebaran kebencian di dunia nyata.
Namun kenyataannya Kak, kasus cyberbullying masih sering kita jumpai. Iya. Nah, melihat kondisi tersebut, kami ingin bertanya kepada kakak nih. Menurut kakak sendiri, selain memberikan edukasi kepada remaja dan masyarakat, upaya nyata apa yang perlu dilakukan agar kasus cyberbullying di Indonesia dapat benar-benar berkurang? Dan bagaimana penerapan upaya tersebut agar tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tetapi benar-benar dirasakan oleh masyarakat, khususnya bagi kita para pelajar? Iya, jadi yang pertama mungkin kita patut apresiasi dulu ya terkait dengan adanya aturan hukum ya. Jadi aturan hukum itu memang penting, tetapi juga tadi meskipun pertanyaan selain edukasi, tapi juga edukasi itu juga jauh lebih penting kayak gitu. Nah, edukasi ini itu edukasi khususnya keamanan digital itu bisa dilakukan oleh sekolah. Dan yang mana kalau di sekolah itu sebenarnya bisa diintegrasikan dalam pembelajaran juga kayak gitu. Nah, terlebih juga di sekolah ini kami juga sudah instalkan aplikasi SwabSafe yang mana dalam aplikasi tersebut itu ada pembelajaran. Ada beberapa sesi pembelajaran yang mana terkait dengan keamanan digital, salah satunya cyberbullying. Jadi anak-anak itu bisa terinformasikan tentang tindakan yang kalau misalnya mereka menerima cyberbullying mereka harus bagaimana, dan untuk sebaiknya mereka itu tidak melakukan cyberbullying gitu. Dan selain itu selain edukasi keamanan digital dari sekolah ke anak-anak, itu juga perlu edukasi keamanan digital ke orang tua, yang mana bagaimana orang tua ini bisa menjadi mitra keamanan online untuk anak kayak gitu. Ya karena yang bertanggung jawab tentang keamanan perlindungan anak di dunia digital untuk anak itu tidak hanya tanggung jawab sekolah, tapi juga tanggung jawab pihak-pihak yang ada di sekitar anak kayak gitu. Salah satunya orang tua. Orang tua ini juga perlu tahu bagaimana sih mereka bisa menjadi mitra keamanan online anak. Bagaimana mereka tahu aktivitas online anak mereka kayak gitu. Bahkan banyak sekali ya orang tua sekarang yang mulai masuk ke dunia anak, termasuk dunia digital, untuk mengetahui aktivitas online anaknya begitu. Nah, selain itu juga teman-teman itu bisa selain teman-teman menonton, misalnya kalau ada permasalahan online atau misalnya ada tindak cyberbullying, teman-teman bisa mengganti menonton itu dengan menolong kayak gitu teman-teman. Nah, terus selain itu juga diatur di Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 teman-teman, terkait dengan budaya sekolah yang aman dan nyaman, atau kita singkat biasa, teman-teman sudah tahu itu? Oke, nah jadi Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026 itu terkait dengan budaya sekolah yang aman dan nyaman. Itu untuk menciptakan sekolah yang aman dan nyaman, salah satunya selain adanya kebijakan, ada juga edukasi keamanan digital. Jadi memang sangat perlu edukasi keamanan digital itu diberikan kepada siswa. Selain itu juga perlu yang namanya deteksi dini. Nah, deteksi dini inilah yang sebenarnya tidak hanya Bapak Ibu guru saja yang bisa melakukan, tapi deteksi dini ini bisa dilakukan oleh teman-teman juga. Nah, jadi teman-teman bisa kayak misalnya melihat perubahan perilaku dari temannya. Kalau misalnya teman-teman merasa bahwa temannya itu menjadi korban, coba teman-teman perhatikan, kok dia ini biasanya masuk sekolah sekarang bolos ya seringnya ya. Terus kok dia sering menarik diri ya dari pertemanan ya kayak gitu. Nah, berarti kalau ada sesuatu yang mencurigakan dari temannya, ya teman-teman bisa membantu untuk menolong dia, tidak hanya sekedar menonton atau batin, tapi bisa dibantu untuk diskusikan ke Bapak Ibu guru kayak gitu. Kemudian kalau teman-teman merasa bahwa teman kalian ini adalah pelaku, misalnya ciri-cirinya kayak, oh kok dia ini sering ini banget ya ngontrol temannya ya kayak gitu, dan dia kok suka banget ya sama sama sesuatu yang menimbulkan konflik ya kayak gitu. Nah, berarti kemungkinan dia ini bisa jadi dia pelaku begitu. Nah, jadi itulah deteksi dini. Jadi kalau teman-teman melihat ada perubahan perilaku dari teman-temannya, itu bisa dilaporkan. Dan kemudian untuk sekolah harapannya itu ada platform pengaduan yang menjaga rahasia menjaga rahasia pelapor, dan biar
orang yang menjadi korban atau saksi itu merasa aman ketika melapor kayak gitu. Oke. Jadi peran orang tua di sini juga sangat penting ya Bu dalam melindungi anak. Untuk sekolah juga di SMA Negeri 3 sudah ada inovasi luar biasa. seperti itu loh Bu, Iya. dari organisasi PR. Wah, luar biasa ya. Oke. Berarti ada tindakan selama ini dianggap hanya bercanda padahal sebelumnya sudah termasuk cyberbullying ya Bu. Kalau melihat media sosial saat ini, mengapa cyberbullying masih cukup sering terjadi terutama di kalangan anak-anak dan remaja nih Bu? Kak? Kenapa masih sering terjadi seperti yang disampaikan sama Kak Quinta tadi? Banyak orang yang menganggap hal sepele, kemudian itu hanya candaan. Padahal berbeda ya antara candaan dan bullying. Kalau candaan itu sesuatu yang dilakukan untuk benar-benar menghibur. Tetapi kalau cyberbullying itu candaan yang mengarah ke menyakitkan bahkan kayak gitu. Jadi kalau candaan, kalau misalnya kita melakukan candaan dan kita merasa bahwa oh ini menyakiti orang lain, maka akan stop kayak gitu. Tapi kalau candaan dan udah tahu bahwa ini menyakiti orang lain, itu akan terus dilakukan kayak gitu. Nah, kenapa kok cyberbullying ini terus dilakukan ya? Karena mungkin pelakunya merasa aman ya. Jadi ketika mereka melakukan semacam penindasan atau membuat ujaran kebencian, membuat komentar jahat begitu yang dilakukan lewat dunia digital, mereka merasa aman karena mereka melakukannya di balik layar. Begitu, jadi mereka tidak yang bertemu secara langsung kayak gitu. Nah kemudian saat ini itu banyak sekali yang namanya anak-anak itu posting itu suatu hal yang dianggap itu sensasi, bukan prestasi, karena mereka inginnya ikut-ikutan, kemudian ngejar followers kayak gitu. Nah itu sih teman-teman. Jadi sebenarnya bagaimana dari kita itu sudah mulai memahami dan membedakan mana yang candaan dan kemudian mana yang itu menyakiti. Dan kalau kita merasa bahwa apa yang kita misalnya unggah gitu ya di media sosial atau internet itu sesuatu hal yang menyakiti, ya artinya kita tidak perlu lakukan itu kayak gitu. Jadi para remajanya juga harus memilah dan memilih apapun yang masuk gitu ya informasinya. Oke. Nah Bu, kalau begitu kalau begitu Kak, apa saja kebiasaan yang perlu dimiliki pelajar agar dapat melindungi diri dari berbagai resiko di dunia maya termasuk cyberbullying? Iya. Apa yang perlu dimiliki pelajar? Kalau di kami ya di program SwapSafe, kami selalu menyampaikan 6 prinsip sederhana. Jadi kami sebutnya itu kunci berdaya, berinteraksi aman di dunia maya. Sebenarnya ini adalah istilah yang istilah yang dikontekstualisasikan oleh Kemendikdasmen. Jadi tentang kita memahami bagaimana cara kerja internet. Nah, jadi yang pertama itu ada kunci publik. Jadi kita paham bahwa semua aktivitas online kita itu bisa diketahui oleh semua orang di seluruh dunia. Jadi kita perlu memikirkan apakah konten-konten itu perlu diunggah kayak gitu. Mana sih konten yang menyakitkan kayak gitu, berarti itu nggak perlu diunggah. Data mana sih yang sebaiknya tidak diunggah kayak gitu ya, termasuk banyak kayak sekarang ini banyak mengunggah data pribadi dan sebagainya. Tidak boleh, ya? Betul, mereka pintar sekali. Jadi untuk mencari sensasi bahkan mereka mengunggah tentang data dirinya mereka kayak gitu. Bahkan ketika mereka berprestasi mereka mengunggah detail profilnya mereka kayak gitu. Nah kemudian yang kedua itu permanen. Jadi semua aktivitas online kita atau postingan kita di internet itu sifatnya permanen. Jadi selamanya akan tetap ada dan sulit dihapus. Makanya kalau ada cyberbullying, nah tadi yang kita bahas, konten itu bisa jadi akan sulit dihapus begitu. Nah kemudian ada juga koneksi di mana dengan kita dengan adanya internet kita bisa terkoneksi dengan siapapun di seluruh dunia. Iya, jadi dengan itu pun juga ada kemungkinan dengan kita terkoneksi dengan banyak orang, ada resiko itu kita bisa menjadi korban salah satunya cyberbullying tadi kayak gitu. Karena kita paham dengan yang kita
mengakses internet, artinya dan kita terkoneksi, kita bisa terkena risiko itu koneksi. Kemudian yang selanjutnya ada anonim. Anonim itu belum tentu orang yang kita ajak berbicara di internet itu menggunakan identitas asli, betul. Jadi bisa jadi mereka itu orang yang menggunakan akun palsu yang kemudian memiliki niat jahat kepada kita, kayak gitu. Mungkin saat ini enggak, tapi kemudian hari dia bisa melancarkan kejahatannya. Jadi mungkin saat ini dia mengambil perhatian dari kita dulu, kayak gitu. Kemudian ada sumber informasi yang mana setiap informasi yang kita sumber informasi itu bahwa kita itu mudah sekali mendapatkan informasi di internet, kayak gitu. Nah, tapi kita harus memastikan apakah informasi itu benar-benar asli atau palsu, kayak gitu. Ya bisa dipercaya apa enggak, kayak gitu. Tapi dengan kunci sumber informasi itu juga selain kita harus memastikan informasi yang benar, tapi kita juga jangan sampai kita menyebarkan informasi yang bohong. Jadinya kalau misalnya teman-teman membuat postingan tentang temannya karena ngerasa nggak suka, bisa jadi informasi yang diunggah itu belum tentu benar, kayak gitu. Nah, itu bisa jadi cyberbullying juga. Terus yang terakhir ini penting, rasa hormat. Jadi meskipun kita berinteraksi dengan seseorang di dunia digital, kita juga tetap perlu menggunakan rasa hormat kita. Perlakukan seseorang sebagaimana kamu ingin diperlakukan. Kalau kamu ingin dihormati orang lain, ya kamu juga harus menghormati orang lain juga, begitu. Lanjut, misalnya nih Kak, ada teman yang mengalami atau bahkan menyaksikan cyberbullying di media sosial. Langkah apa yang sebaiknya dilakukan agar masalah tersebut tidak semakin meluas dan korban dapat segera memperoleh bantuan? Iya, yang pertama, jangan pernah membalas itu dengan kemarahan, gitu. Karena kalau membalas dengan kemarahan, pastinya permasalahan ini akan terus berlanjut dan semakin besar. Kedua, di screenshot atau bisa difoto dengan device lain atau HP lain dan sebagai bukti ya. Nah, kemudian laporkan, blokir akunnya dan laporkan ke platform. Nah, itu kalau misalnya dirasa permasalahan itu bisa diselesaikan sampai sejauh itu. Tapi juga penting juga untuk menceritakan ke orang dewasa yang dipercaya, begitu ya. Nah, seperti guru BK, orang tua, begitu. Nah, kemudian selain itu juga kalau misalnya permasalahannya ini sangat serius, misalnya kayak kekerasan atau pelecehan seksual, begitu ya. Teman-teman juga bisa nih melapor ke UPTD PPA Kota Semarang, begitu, atau Sapa 129. Nah, itu platform atau hotline yang disediakan dari Kementerian PPPA Republik Indonesia, begitu ya. Nah, jadi kalau nanti dari mereka akan ada assessment kalau misalnya teman-teman butuh dukungan psikolog, mereka nanti akan dibantu dalam hal konseling. Misalnya kalau teman-teman butuh bantuan konseling. Tapi kalau permasalahan ini sangat serius harus sampai ke kepolisian, mereka pasti juga akan bantu. Bahkan kalau teman-teman butuh bantuan hukum, pasti juga akan dirujukan ke lembaga bantuan hukum. Jadi teman-teman harus mengetahui ini kira-kira permasalahan ini cukup bisa diselesaikan sampai di tahap mana, begitu. Kalau emang sangat serius ya berarti harus dilaporkan. Jangan sampai menganggap bahwa masalah ini itu kayak ya sudahlah, daripada aku malu mending aku simpan. Nah, ini bisa jadi bumerang nanti di lain waktu, kayak gitu teman-teman. Iya, tapi terkadang siswa maupun siswi yang merasa terkena cyberbullying ini Bu, kadang tidak berani Bu untuk cerita. Tidak berani Kak untuk cerita ke orang dewasa, karena bagi mereka itu tidak ada yang mau mendengar mereka gitu loh. Iya, ini yang hal yang bagus ya teman-teman. Itu kenapa penting adanya platform pengaduan. Tadi bahkan di SMP 3 sudah ada platform pengaduan yang sifatnya anonim. Nah, kemudian biasanya kenapa kok mereka tidak mau mengadu? Karena mereka merasa orang dewasa yang mereka percaya kadang itu
menyalahkan kalau misalnya mereka itu ingin bercerita tentang permasalahannya. Itu mereka takut kalau disalahkan. Kemudian mereka juga takut kalau orang dewasa ini sebenarnya nggak jauh lebih paham tentang mereka di dunia digital, begitu. Nah, itu tadi. Itu kenapa sebenarnya edukasi keamanan digital itu tuh nggak hanya diberikan kepada anak, tapi juga orang tua, tapi juga guru kayak gitu. Nah, kalau di guru sendiri, bagaimana ketika siswa itu bukan hanya guru ya, tapi juga orang tua. Jadi ketika anak itu menyampaikan permasalahannya, mereka itu tahu bagaimana cara berkomunikasinya, bagaimana cara mendengarkannya, kayak gitu. Tidak langsung ketika anak menyampaikan permasalahan langsung dibilang, lah kamu sih kayak gitu, lah ngapain follow orang itu, kamu sih kok punya hati kok kecil banget. Nah, jadi bukan seperti itu, setidaknya didengarkan kayak gitu. Nah, kita sebagai teman itu perlu memberitahu temannya, sampaikan bahwa sebaiknya kalau kamu punya permasalahan dan kamu sudah mencurigai bahwa ini sudah menjadi hal yang sangat beresiko, mending kamu ceritakan aja kayak gitu. Jangan sampai jadi bom waktu nantinya kayak gitu. Kamu merasa ini saat ini baik-baik aja, tapi nanti di kemudian hari bisa jadi ini jadi masalah yang besar. Daripada kalau orang Jawa bilang kasep kayak gitu kan, mending kita cegah saat ini kayak gitu. Percayalah, ceritakanlah misalnya ke guru BK. Bahkan kalau di SMP Negeri 3 ini teman-teman ada beberapa guru yang sudah mendapatkan edukasi keamanan digital. Jadi Kak Irma percaya bahwa guru-guru di SMP Negeri 3 Semarang ini berkompeten dalam mendampingi siswanya, apalagi bercerita ketika menghadapi permasalahan. Dan yang penting juga bagaimana orang tua dari siswa itu bisa membuka komunikasi dengan anaknya ya tentang aktivitas online-nya kayak gitu. Kira-kira nih Kak, kalau semisal teman kita sebaya ini ingin melaporkan masalahnya ke aduan pelayanan tersebut, kira-kira tuh memerlukan biaya atau gimana nggak sih? Karena kita sendiri itu kan nggak tahu ya Kak, kalau hal-hal seperti itu membutuhkan biaya atau tidak, karena kita sendiri juga masih kecil. Betul, terima kasih Kak Quinta, pertanyaan yang bagus sekali bahwa untuk mengadukan permasalahan itu sama sekali tidak dipungut biaya, begitu. Bahkan Kak Irma juga pernah membantu merujukan satu kasus di salah satu sekolah di Kota Semarang, yang mana bantuan itu bahkan mendapatkan bantuan asesmen dari Puspaga, itu pun juga tidak dipungut biaya sepeser pun kayak gitu. Bahkan sekolahnya malah mendapatkan edukasi keamanan digital dari Puspaga kayak gitu. Nah, yang penting kita tahu permasalahan itu apa yang menjadi kebutuhan untuk dirujukan kayak gitu. Nah, apakah hanya dibutuhkan konseling, apakah dibutuhkan sampai dengan ke sekolah atau kemudian ke kepolisian dan sebagainya kayak gitu. Nah, tetapi Kak, yang perlu diperhatikan oleh kita semua bahwa dari pelaporan itu yang paling penting adalah pencegahan. Karena belum tentu istilahnya semua kasus itu bisa terselesaikan kayak gitu ya. Karena maksudnya di ranah di kepolisian kayak gitu pasti juga ada pertimbangan-pertimbangan, apakah misalnya kasus itu merupakan kasus yang sebenarnya bisa diselesaikan atau tidak seperti itu. Dan yang paling penting mungkin buat teman-teman juga, jangan pernah menjadi pelaku. Karena kalau kita menjadi pelaku berdasarkan UU Sistem Peradilan Tindak Pidana Anak, itu kalau anaknya usia 12 tahun dan terancam mendapatkan ancaman 7 tahun, itu bisa jadi tidak bisa mendapatkan diversi atau damai. Jadi harus diproses. Nah, ini nih, kalau teman-teman SMP usianya berapa? Udah 12? Sekitaran 12 hingga 12 tahun ya. tahun. Nah, itu. Jadi kalau kita sampai menjadi pelaku kejahatan online, bisa jadi kita kalau misalnya kejahatan itu sangat sampai bahkan menghilangkan nyawa gitu ya, ancamannya sampai 7 tahun kayak gitu, bisa jadi tidak ada jalan untuk damai. Itu harus diproses. Itu kenapa itu tadi. Jadi anak-anak perlu tahu bahwa resiko melakukan tindak kejahatan ataupun cyberbullying itu seperti itu gitu. Jadi itu perlu menjadi perhatian khusus. Jadi emang perlu banget kesadaran dari kita ya sendiri, dari kita pribadi, orang tua dan teman-teman di sekitarnya juga. Betul. Ya Kak ya. Iya. Betul.
Oke, kalau ingin menciptakan ruang digital yang aman dan nyaman nih Kak untuk kita, kebiasaan atau nilai apa yang perlu dimiliki setiap pelajar ketika berinteraksi dengan media sosial? Jadi nilai yang perlu dimiliki oleh seorang pelajar menurut Kak Irma adalah empati, kemudian rasa hormat, terus bertanggung jawab, dan memikirkan sebelum sharing ya. Jadi ada istilah apa? Saring sebelum sharing. Nah, itu yang perlu dimiliki oleh pelajar karena kita tidak cukup kalau tadi ya yang kita bahas di awal itu pintar bermedia digital aja, tapi kita harus punya tadi ya nilai untuk bagaimana kita bisa menggunakan media digital dengan adab yang ada, kayak gitu. Oke, tidak terasa ya Kak, obrolan kita pada hari ini sudah sampai di penghujung podcast. Sebagai penutup nih Kak, kita ingin minta satu pesan dari Kakak Irma. Di momen hari ulang tahun yang ke-76 ini, SMP Negeri 3 Semarang, apa harapan Kakak kepada seluruh siswa agar mampu menjadi generasi yang cerdas, bertanggung jawab, serta mampu menjaga keamanan digital dan saling melindungi di dunia maya? Iya, di usia SMP Negeri 3 Semarang tadi yang 76 ya, maaf 76. Saya berharap bahwa anak atau siswa SMP Negeri 3 Semarang itu tidak hanya cerdas dalam akademik tapi juga cerdas dalam bermedia digital. Karena saat ini kita itu tidak hanya sebagai pengguna internet ya, tapi kita juga sebagai penduduk internet kayak gitu. Nah, harapannya anak-anak paham bagaimana anak-anak itu bisa aman dalam berinternet. Nah, jangan sampai kita itu mudah kena tipu dan kita mudah dalam menyebarkan data pribadi kita. Nah, dan tadi ya, sesama teman harapannya kita nggak hanya menonton tapi menolong. Jadi kalau misalnya teman-teman paham bahwa udah tahu bahwa temannya ini ternyata temannya mengalami permasalahan online, ya harapannya teman-temannya bisa ditolong, setidaknya untuk dibantu untuk melaporkan kayak gitu. Dan semoga SMP Negeri 3 Semarang ini bisa mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman untuk semua siswanya. Terima kasih. Terima kasih Kak. Dari pembahasan tadi nih Kak, kita bisa tahu bahwasannya dunia digital ini memberikan banyak sekali manfaat ya, tetapi juga memiliki berbagai resiko. Karena itu kita harus menggunakan media sosial dengan bijak, aman, dan bertanggung jawab. Cyberbullying itu juga perlu kita waspadai karena bisa terjadi kapan aja dan menyebar dengan cepat. Kalau melihat atau mengalami cyberbullying, teman-teman, kalian jangan lupa melaporkannya ke orang dewasa yang kalian percayai. Kalaupun kalian tidak percaya dengan orang dewasa tersebut, kalian juga bisa melaporkan ke platform yang sudah kakak Irma tadi jelaskan. Iya. Oke. Terima kasih banyak ya Kak Irma atas ilmunya yang telah disampaikan. Ya, kami juga sangat antusias ya tadi ya dengan obrolan kita pada hari ini. Semoga obrolan hari ini dapat menambah wawasan kita tentang pentingnya menjaga keamanan digital dan menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, serta saling menghargai. Iya. Oke, cukup sekian tentang podcast episode kali ini. Saya Arka dan saya Quinta. Sampai jumpa di episode spektakuler Spegal Talking Up Younger berikutnya. Jangan lupa untuk terus mendukung podcast spektakuler. Dadah!